jalan masuk di perumahan atau di... Jadi Bapak izin ya, memang kita kan jalan kabupaten ini kita konektivitas dengan jalan nasional masuk ke sana. Nah, jadi nanti dari kabupaten yang mulai dari Palma 1 ke Palma 2 ada tembusannya ini keluar tembus ke jalan nasional. Tidak itu memang sampai ke Ini masih kabupaten? dan kabupaten. Oke, berarti PU tanggung jawab ya. Ke sana sampai puskesmas tahun depan. Ya. Pas masuk di ini langsung ukur ini percepat tahun depan tender dini kayak apa caranya ya, tahun depan 2024 awal kamu Susah bisa kan? Ya, bagusnya 2024. Ambil ruas dari sini sampai ke Palma 1, usulkan saja. Start dari sana Pak. Kita usulkan saja panjang. Mana dari itu PDNP ini dia renovasi Sama di gereja. Kita bersama Forkopimda di SD Negeri Tawe Hitam dan SMP Negeri Tawe meninjau langsung keadaan infrastruktur pendidikan di wilayah ini. Memang kita prihatin ya, saya prihatin dengan situasi yang belum banyak berubah di distrik Tawe. Dan sudah bersama dalam kunjungan ini, saya bersama beberapa dinas terkait, pimpinan dinas, Sekda, saya sudah perintahkan untuk membenahi SD dan SMP. Kita akan membangun ruang kelas baru. Tahun ini tahun kemarin sudah ada rumah guru, sudah kita bangun. Tahun ini kita akan bangun ruang kelas baru. Bisa sekitar 6 ruang kelas untuk SD. Kita upayakan 6 ruang kelas baru. Juga perbaikan, pembenahan, rehab, bisa rehab ringan atau sampai sedang SMP Negeri 1 Tawe. Lapangan upacaranya, fasilitas toiletnya semua dibereskan. Juga saya titip untuk anak-anak di wilayah ini, anak-anak asli ini umumnya anak-anak asli Tawe, asli Kerom ini dibuatkan pola asrama. Harus ada pendidikan berbasis asrama dengan memperhatikan situasi masyarakat. Kalau tidak maka pendidikan di wilayah ini akan gagal. Maka perlu ada pendekatan khusus, kiat-kiat khusus, cara-cara khusus karena kehidupan masyarakat di sini unik. Keunikan ini harus menjadi sebuah kekuatan untuk membina masa depan mereka. Kalau kita salah urus pendidikan di wilayah ini, maka anak-anak ini masa depannya tidak ada. Kita mengurus pendidikan sama saja kita membangun peradaban. Tidak sama dengan kita membangun infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik tidak bisa menjawab peradaban masa depan bangsa kecuali kita membangun pendidikan. Satu-satunya, the only way, the only remedy, satu-satunya resep membangun peradaban bangsa adalah lewat pendidikan. Maka pendidikan jangan sampai gagal. Kita tidak hanya membangun kurikulum yang bagus, kita tidak hanya membangun desain kurikulum yang bagus, tapi pendidikan itu harus memiliki konsep dan pola yang tepat, memiliki budaya pendidikan yang tepat, pola mendidik yang tepat.
Kalau tidak, maka kita akan gagal. Ingat, kita sudah tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Ratusan tahun kita tertinggal di belakang, jadi harus bereskan masalah ini. Tahun ini saya akan mengirim, segera di awal tahun ini saya mengirim TMMD untuk menyelesaikan masalah pendidikan, infrastrukturnya, khusus infrastruktur SD Impres Towe, SD Negeri Towe, dan SMP Negeri Towe. TMMD tahun 2023 itu saya pusatkan di distrik Towe. Saya akan berikan hibah khusus kepada TNI untuk menggarap masalah infrastruktur. Demikian. Kepala distrik untuk tidak turun ke Arso atau ke kota. Kepala distrik memerintahkan staf dan lain-lain. Kepala distrik tetap berada di sini selama 1 bulan pertama. Tidak boleh turun. Kepala sekolah tidak boleh turun. SMP dan SD tidak boleh kepala sekolah turun naik. Berhenti. Kepala puskesmas juga sama. Kalau turun naik, bikin surat pengunduran diri ke saya. Segera. Gak usah pusing-pusing kita. Berikan surat pengunduran diri. Nanti kita kirim orang lain untuk mengabdi di sini. Jelas. Dan ingat, kepala sekolah, kepala distrik untuk menjawab pendidikan berkoordinasi dan melakukan komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat. Bicarakan tentang keadaan siswa-siswi di sini baik. Apa masalah sebenarnya yang dihadapi oleh peserta didik? Disampaikan, lalu dicari jalan keluar bersama-sama. Kepala sekolah tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Harus melibatkan tokoh adat, tokoh gereja, tokoh masyarakat. Bicarakan tanpa kerjasama dengan mereka, pasti pendidikan ini gagal. Ini membangun pendidikan di tanah Papua beda dengan di tempat lain. Ingat sekali lagi, membangun pendidikan di tanah Papua beda dengan tempat lain. Begitu kita lepas peserta didik, gagal mereka. Harus diurus baik ini. Maka pola asrama salah satu cara terbaik untuk mereka ke depan sukses. Tidak ada cara lain. Harus diurus mereka, diintervensi, diatur, diawasi. 1 kali 24 jam ini anak-anak ini bikin apa? Kalau kita lepas, besok mereka akan menentang pemerintah. Karena mereka tidak kita urus. Ini yang penting saya ingatkan. Kepala Dinas Pendidikan untuk fokus urus pendidikan di distrik Towe. Tahun ini sampai tahun depan fokus.
Bias mana? Kepala Kampung Bias. Nah, berdiri sini, Kepala Kampung Bias juga. Sini. Kepala Kampung mana lagi yang hadir? Dua saja. Nah, sebelah. Jember ada? Kepala Kampung Jember, PLT, silakan. Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh adat, kepala suku, Ondoafi, mama-mama, kakak-kakak, adik-adik, ciptaan Tuhan. Saya mengajak kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk dapat bertemu bersama-sama di distrik terjauh, di kampung terjauh dari pusat pemerintahan, pusat pelayanan masyarakat Kerong, yaitu Kampung Tole Hitam. Semua karena kasih karunia dari Tuhan. Kebano, Kebano, Gebato, Kuplukan nih. Masyarakat Toe sekalian, di kampung-kampung dari Jember, Bias, Tole Hitam, Terpones, Tepalma 2, juga masyarakat Kesnar, masyarakat Web, masyarakat Waris, masyarakat Senggi, masyarakat Arso Timur, Manam, masyarakat Arso, Skanto, Arso Barat yang kami cintai di seluruh Kerong. Kesempatan ini, di tahun 2022-2023 kami merayakan Natal bersama-sama di Kampung Tole Hitam, salah satu kampung yang penting di wilayah selatan Kerong, pusat pemerintahan distrik. Kami hadir di sini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan, mewujudkan strategi pemerataan dan percepatan pembangunan sebagaimana amanat Otsus Papua yang mengamanatkan percepatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat asli Papua. Amanat ini yang harus kita jalankan dengan komitmen yang kuat, konkret. Kalau tidak demikian, maka Papua akan terus tertinggal dari daerah lain. Kalau tidak demikian, maka Kerong akan terus tertinggal dari kabupaten lain. Towe akan terus tertinggal dari distrik-distrik lain. Kalau tidak, kita melakukan langkah-langkah bekerja out of the box, keluar dari kebiasaan-kebiasaan rutinitas, cara-cara lama untuk melayani masyarakat di daerah Kerong. Maka komitmen saya sebagai pimpinan daerah, keluar dari birokrasi, keluar dari cara-cara lama dalam pelayanan, dalam tradisi birokrasi yang lebih banyak formalitas dan rutinitas. Ini tidak akan memberikan dampak apa-apa dalam perubahan kabupaten ini. Kita hanya membuang energi, sumber daya, waktu, anggaran, dan Kerong ini akan begitu lambat untuk dibangun.
Jadi saya mengajak kita di kesempatan perayaan Natal ini tidak memaknai Natal hanya sebagai sebuah perayaan keagamaan, ritual, tapi hendaknya perayaan Natal ini benar-benar memberikan kita semangat untuk bangkit dari ketertinggalan, bangkit dari keterbelakangan, bangkit dari cara-cara lama, dari kebiasaan-kebiasaan lama yang ingin dihormati, yang ingin dihargai, yang ingin dilayani, kita tinggalkan. Kita harus memulai, kita harus melakukan sesuatu untuk kabupaten ini dengan meninggalkan cara-cara lama. ASN untuk meninggalkan cara lama yang ingin dihormati, ingin dilayani, harus menggunakan cara baru, yaitu melayani, menghargai, menolong, bukan ditolong. Dilayani itu dihentikan, melayani. Kalau tidak demikian, kita akhirnya akan saling mempersalahkan. Pemimpin ganti pemimpin di daerah ini tidak akan ada kemajuan apa-apa. TNI Polri juga meninggalkan cara-cara lama untuk melayani, mengasihi, melindungi, dan menjaga masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh negara dan bangsa, oleh rakyat, untuk terus melayani, mencintai, dan melindungi masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua Kero, harus dijaga dan dilindungi. Kalau orang asli Kerong, orang asli Papua di tanah Kerong tidak maju sama dengan saudara-saudaranya yang lain, maka pembangunan di daerah ini gagal. Sekali lagi, kalau orang asli Papua Kerong tidak maju sama dengan saudara-saudara yang lain, maka pembangunan di daerah ini gagal. Dan itu adalah kegagalan bersama. Tapi kita tidak mendoakan itu. Kita ingin sukses. Kita ingin sukses. Maka mari kita perhatikan saudara-saudara orang asli Papua Kero. Perhatikan mereka baik. Kalau mereka ini cepat bisa kita angkat, kita bangkitkan mereka dengan semangat Natal ini. Kerong ini tidak berat untuk kita rubah wajahnya. Masyarakat akan berpartisipasi untuk membangun dirinya secara mandiri, mengurus dirinya secara mandiri, mengurus masa depan, mempersiapkan masa depan. Kalau Natal itu adalah momentum iman, momentum keselamatan, maka Natal itu harus benar-benar lahir setiap waktu. Natal harus selalu kita maknai, tidak hanya di masa-masa Natal. Natal membawa damai di dalam keluarga, Natal membawa damai dengan tetangga, Natal membawa damai dengan kerabat, Natal membawa damai dan keselamatan untuk umat Kristen, umat Katolik, seluruh umat beragama. Natal membawa damai dan keselamatan untuk semua orang Kerong, semua umat beragama, semua umat manusia, dan seluruh ciptaan. Kita juga berkewajiban, yang kita dapat adalah sungai yang jernih itu mulai keruh, airnya mulai kabur, air sungai mulai kotor karena gali-gali emas, tapi emasnya tidak pernah kita ketemu. Kita jaga lingkungan, jaga hutan sebagaimana kita ditugaskan oleh Tuhan untuk menjaga alam raya. Karena disitulah kehidupan kita, masa depan kita. Bapak Ibu sekalian, kita juga wajib untuk menjaga perbatasan Kabupaten Kerong. Harus terus damai, tidak boleh ada
hal-hal yang merugikan kita. Kerom damai yang dulu, hari ini dan seterusnya. Kerom harus tetap damai. Masyarakat adat Kerom, masyarakat asli Kerom, masyarakat paguyuban, masyarakat Papua yang lain, seluruh Kerom memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Menjaga Kerom bebas dari konflik. Tidak boleh ada konflik sara, suku, agama, ras antar golongan di Kabupaten Kerom. Tidak boleh ada. Kerom juga tidak boleh ada konflik politik atas nama politik untuk mengorbankan masyarakat dan daerah ini. Apalagi menggunakan senjata di wilayah ini. Tidak boleh ada. Pertumpahan darah di wilayah Kerom tidak boleh ada. Juga kepada masyarakat adat, perang suku antar Keret juga harus berhenti. Tidak boleh ada. Antar distrik, karena batas tanah, karena batas dusun, konflik atas nama apapun yang membuat pertumpahan darah tidak boleh ada di Kabupaten Kerom. Orang Kristen pengikut-pengikutnya harus lebih dahulu menjalankan amanahnya. Ini pesan saya, apalagi kita sedang memasuki tahun-tahun politik. Ini bukan untuk anak-anak, tapi untuk kita orang-orang dewasa. ASN, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat, masyarakat adat, dan semua masyarakat Kerom. Kita memasuki tahun politik 2023, 2024. Situasi daerah kabupaten ini akan ada dinamika-dinamika. Akan ada warna-warni. Saya berpesan untuk semua pihak menjaga Kerom. Peristiwa politik 5 tahunan tidak boleh mencabik dan mencerai-berai persatuan dan damai yang sudah ada. Sekali lagi, peristiwa politik setiap 5 tahun tidak boleh memecah belah kita. Tidak boleh membuat kita saling menjatuhkan, apalagi saling membuat kita menderita. Setiap anak bangsa memiliki hak politiknya masing-masing, silakan. Tapi jaga. Jangan karena politik kita mau mencederai satu sama lain. Di tahun ini dan tahun depan, hati-hati jaga Kerom, ya. Saya pesan ini. ASN, TNI, Polri menjaga netralitas sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Menjaga netralitas sebagaimana yang diamanahkan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Kalau ASN, TNI, Polri ikut, maka rakyat akan tercabik-cabik. Hati-hati. Kita jaga fasilitas pemerintah, fasilitas negara yang diberikan, bekerja baik untuk menjaga masyarakat. Bangun ekonomi mereka. Uang-uang kampung jangan habis dibayar-bayar utang, bayar-bayar pinjaman, berhenti. Bangun ekonomi itu, kampung-kampung ekonominya itu, tanam buah-buahan, tanam durian, tanam mangga supaya bisa menghasilkan buah. Beternak ikan, bikin kolam, taruh ikan supaya ada protein untuk keluarga, bisa dijual. Saya pada kesempatan ini akan memberikan bibit tanaman, juga saya memberikan kendaraan untuk ekonomi masyarakat Towe. Saya ada bawa mobil. Saya juga akan memberikan bantuan ambulans untuk puskesmas Towe. Saya memberikan
kepada gereja untuk menjadi mitra penting pemerintah, bangun dan jaga umat ini. Untuk selalu masyarakat selalu datang ke gereja dan beribadah kepada Tuhan. Dari situ Tuhan akan memberkati masyarakat Towe. Kalau orang Towe jauh dari Tuhan, kalau adik-adik anak-anak jauh dari Tuhan, tidak ke sekolah minggu, tidak ke sekolah, malas-malas sekolah, adik-adik dengar ya anak-anak, tidak pernah ke gereja, nanti Tuhan tidak bisa berkati kita. Maka bantuan kepada gereja sebentar saya akan serahkan. Ada nanti dibangun oleh pastor, rencana dibangun rumah guru agama dan pastoran di sini. Nanti ada petugas yang datang untuk tinggal melayani Bapak Ibu di sini. Tahun depan saya juga akan mengaspal jalan. Dari depan gereja kita aspal sampai puskesmas. Tahun ini 2023 sekarang itu saya bangun SD dan SMP saya renovasi. SD saya bangun baru tahun ini. Saya memberikan duit dalam program TNI Manunggal Masuk Desa, TMMD, akan datang dalam waktu dekat. Program TMMD 2023 saya pusatkan di Kampung Towe Hitam. Ini akan membantu saya membangun sekolah dan memperbaiki fasilitas infrastruktur sekolah, baik SMP atau SD. Harapan saya kepada guru-guru, kepala sekolah untuk menetap dan melayani. Kita akan tambah guru untuk SD dan SMP Towe. Saya tambah lagi guru. Tahun ini saya kirim. Dalam waktu dekat saya akan kirim lagi tambahan guru. Supaya mereka melayani masyarakat. Saya kembali ke masalah gereja. Kalau tidak ke gereja kita akan sibuk berkelahi, maka harus lebih banyak, lebih sering ke gereja. Supaya damai itu ada dan kita bisa saling mengampuni. Ya, masalah pasti ada. Kalau tidak ke gereja, tidak dekat Tuhan, itu seperti ikan yang ditarik keluar dari air. Kalau ikan keluar dari air, ikannya pasti mati. Sama seperti tanaman, pohon kelapa itu dicabut dari bumi, dari tanah, itu akan mati. Seperti itu kehidupan manusia, kalau jauh keluar dari Tuhan akan ke situ. Ya, kalau mau hidup kita harus ada di dalamnya. Ikan harus ada di dalam air, tanaman dia harus tumbuh di atas bumi, baru ada kehidupan. Seperti itu manusia. Jadi saya ajak kepada kita semua, masyarakat Towe, orang asli Kerong, rajin-rajin ke gereja, rajin-rajin beribadah, supaya anak-anak ini diberkati, masa depan mereka ada. Sekali lagi orang tua dengar, anak-anak ini punya masa depan kalau mereka dibawa dekat dengan Tuhan. Dan itu doa dari saya secara pribadi untuk masyarakat asli Kerong khususnya. Saya berdoa untuk kalian semua Bapak Ibu. Tapi saya juga hadir secara langsung, tidak hanya doa, untuk memberikan dukungan kepada masyarakat Towe. Masyarakat Towe tidak sendiri. Pemerintah, negara selalu hadir memberikan perhatian. Saya sudah 2 kali. Tahun lalu Januari saya ada di Towe, tahun ini juga Januari saya ada di Towe Hitam. Sudah 2 tahun saya di sini, 2 kali. Saya akan kesini lagi dalam waktu pertengahan tahun, saya akan ke Towe untuk pencanangan TMMD. Saya akan datang untuk canang TMMD di sini. Saya akan turun dengan Pak Dandim. Dan peresmiannya juga saya akan datang lagi ke Towe. Berarti saya punya agenda 2 kali lagi ke Towe. Towe dan SD terpadu, sekolah terpadu Terfones akan diresmikan tahun ini.
saya akan ke Terpones. Juga stasiun ekowisata Kabupaten Kerom sudah dibangun, tinggal diresmikan di Sinani, Distrik Towe. Sudah selesai, tinggal saya resmikan. Ini semua bagian untuk kita selesaikan persoalan Kerom, mengangkat potensi-potensi unggulan daerah. Bagaimana orang Kerom punya masa depan? Bagaimana orang Kerom itu sejahtera? Sejahtera lahir dan batin. Ini yang kita siapkan. Bapak Ibu sekalian, saya sedang hukum bapak-bapak di depan ini berdiri bersama saya. Ya. Kalau saya sendiri pasti kaki saya lebih capek, tapi karena ada bersama dengan mereka, sebagian beban saya ada dengan mereka juga. Atas nama pemerintah Kabupaten Kerom, atas nama pribadi dan keluarga, saya menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Kerom, masyarakat semua distrik, khususnya masyarakat Towe. Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Saya menyampaikan apresiasi di kesempatan ini kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya Natal bersama dan doa syukur Tahun Baru pemerintah Kabupaten Kerom, ASN, TNI, Polri, DPRD bersama masyarakat Kabupaten Kerom di Distrik Towe. Gereja Dekenat Kerom, terima kasih banyak. Polres Kerom, terima kasih banyak. Kodim 1701 Jayapura Kerom, terima kasih banyak. Pamtas 143 dan semua pamtas yang ada, terima kasih banyak. DPRD Kerom, terima kasih banyak. PKK Kerom, terima kasih banyak. ASN Kerom, Pasekda dan jajaran, terima kasih banyak. Lembaga Masyarakat Adat Dewan Adat Kerom, terima kasih banyak untuk dukungan. Pemuda, perempuan, masyarakat seluruhnya, media, pers, elektronik maupun cetak, terima kasih banyak. Para supir trek, terima kasih banyak. Para supir yang membawa logistik sejak kemarin dari Jayapura Kerom sampai di sini, terima kasih banyak untuk semua, baik sipil maupun militer. Sopir-sopir baik sipil maupun militer, terima kasih banyak. Karena mereka lah kita semua bisa tiba di sini. Karena mereka lah barang-barang itu bisa tiba di sini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk paduan suara Kesparawi. Harapan saya untuk anak-anak rajin sekolah, rajin belajar, karena disitulah anak-anak besok ada yang jadi polisi, ada yang jadi bupati, ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, ada yang jadi macam-macam. Kalau itu mau rajin belajar dan sekolah. Jangan ke dusun pada saat hari sekolah. Kalau bapak membawa ke dusun, bilang bapak dan mama saya ke sekolah, bapak dan mama silakan ke dusun. Jangan ikut. Akan memimpin Kerom. Sekalian hadirin dan undangan, mungkin masih banyak yang ada di pikiran kita, pengalaman perjalanan kita, dan mungkin banyak pertanyaan sepanjang jalan sampai di sini. Biarlah pertanyaan-pertanyaan itu tetap terpatri di dalam sanubari Bapak Ibu. Dan silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Kesan saya kalau mau kembali ke kota yang tadinya naik malam hari, sebaiknya pulang pada saat siang hari supaya bisa menikmati keindahan alam Papua Kerom.
lihatlah keindahan anugerah Tuhan bagi masyarakat Kerom. Alam yang luas, gunung yang indah, sungai yang jernih, hamparan hutan yang begitu hijau. Itulah anugerah bagi kita yang harus kita jaga rawat, sebagaimana kita merawat hidup kita, diri kita. Ibu sekalian, kita sebentar akan makan siang. Setelah makan siang saya akan menyerahkan bantuan-bantuan. Makan dulu, sudah ngantuk baru kita bagi hadiah supaya matanya kembali terbuka. Kepada masyarakat yang akan ada perdamaian, Bapak Didimus, saya ingin dalam kunjungan kali ini bisa menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Jadi komunikasi oleh pastor silakan dibangun secara khusus untuk masyarakat Toito. Di kala matahari mulai sembunyi rupa, terdengar nyanyian senja, unggas-unggas hutan, selentingan suaranya lembut, membujuk rimba pun tidur. Itulah nyanyian bangsaku. Pulang ke rumah diiringi nyanyian unggas, senja mulai berlalu. Pulang nyanyian bangsaku. Semua dengarlah, dengarlah, Tuhan Yesus mari dengarlah. Mereka bernyanyi dengan suara manis merdu, ada nyanyian ratapan, ada pula nyanyian gembira. Itulah nyanyian bangsaku. Lihat bocah kecil
Sudah mundur ya. Yang sudah iya ya. Bagi ya. Bagi ya. Bagi. Siapa namamu? Belajar ya. Belajar ya. Nah, nanti tasnya sebentar ya. Gereja Santo Yohanes Hitam 100 juta untuk keperluan umat dan pelayanan di Gereja Santo Yohanes Tawe. Dan saya juga akan menyerahkan 1 unit mobil ada di depan itu. Mobil itu untuk kepentingan ekonomi umat. Ya, umat harus punya usaha untuk kemandirian gereja. Pemerintah tidak bisa bantu terus, bantu tahun ini, tahun depan bantu, tahun depan nggak bisa. Pemerintah kasih motivasi, dukungan sekarang, tapi nanti seterusnya dengan kendaraan itu umat mengusahakan usahanya. Ya, silakan mau ada peternakan, perikanan, sungai yang bagus ya. Nah, ini semacam modal-modal seperti itu untuk gereja bisa membantu umat, membentuk koperasi. Sebentar ada bantuan koperasi juga ya. Koperasi itu Pemda Kerom sudah bebaskan sama sekali, tidak ada pungutan-pungutan. Semua surat-surat bebas, izin-izinnya bebas, sertifikat lembaga koperasinya bebas, tidak ada pungutan 1 rupiah. Jadi pemerintah sudah, saya membebaskan semua ya. Baik, saya serahkan 100 juta. Nanti bisa mobilnya dicoba, mobilnya jauh sekali, tapi bagus mobilnya. Mobil ini di build up di Thailand. Jadi 10 unit tahun ini saya adakan untuk seluruh Kerom. Satunya saya serahkan di sini. Tujuannya apa? Tujuannya gereja bersama umat. Umat itu siapa? Umat itu adalah warga Kerom, warganya saya, warga masyarakat Kerom. Basisnya adalah rumah ibadah. Ini sudah kita lakukan sejak tahun lalu. Tahun lalu saya serahkan 14 unit, tahun ini 10 unit. Ini APBD tahun lalu. Saya serahkan tahun ini. Tahun ini pun saya adakan 10 unit. Semua lembaga agama saya berikan bantuan transportasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian, hasil-hasil usaha umat ke pasar. Ya. Mobil ini dijaga baik. Ini milik masyarakat Towe yang diawasi oleh gereja Katolik. Milik masyarakat Towe. Kenapa gereja mengawasi? Pemerintah memberikan kepercayaan kepada mitra yang bisa kita percaya menjaga, mengawasi mobil ini.
membina masyarakat sampai bisa mobil ini diserahkan kepada masyarakat. Wilayahnya luas ya, Towe, Tepalma 2, Jember. Nah, ini nanti para pastor membantu untuk menyiapkan sopir yang ada berasal dari masyarakat. Ketika sudah waktunya serahkan mobil ini kepada masyarakat. Jadi dibina baik. Mobil ini harganya berapa, Pak? Nah, satu unit mobil itu harganya 436 juta. Jadi dijaga baik. Uang yang bukan kecil, uang dari daerah, dari masyarakat, dari pajak, dari negara. Jadi dijaga baik untuk keperluan pengembangan ekonomi umat. Kali 4 full AC. Full AC lengkap peralatan penanganan emergensi, ada oksigen dan lain-lain lengkap semua di dalam. Bisa dipakai di medan seperti ini, disesuaikan kendaraannya untuk bisa melayani masyarakat yang sangat sulit di wilayah ini. Ambulans ini bukan untuk pakai putar-putar di AB dan sekitarnya. Ini kasih di luar masyarakat kami ada ikan. Ya. Jadi kalau petugas kesehatan bakal benar tetap terbakar. Saya minta ambulan. Pak Didimus yang usul, jadi Pak Didimus Saya bilang, sekarang kira aja kalau untuk mau kaburan saya bakar. ya. Pak Didimus bilang karena dia yang usul untuk masyarakat Towe, kalau petugas medis bawa putar-putar di kota dia bakar mobilnya. Nah, cuma Pak Bupati bilang mobilnya jangan dibakar. Ya, kasihan. Sudah capek? Tidak. Jadi Pak Bupati sudah tegaskan mobil ini tidak pakai putar-putar di Arso, AB, Jayapura dan sekitarnya. No, tidak. Harus di kampung. Kecuali dalam urusan mengangkut kebutuhan emergensi pasien dan lain-lain, silakan keluar. Selain tidak itu kita layani masyarakat di sini, jangan kemana-mana. Betul sekali. Ya. Tidak boleh angkut hal-hal yang lain, apalagi angkut miras. Oh, itu benar. Kasih nyala weng di dalam botol. Kecuali antar pasien dan kebutuhan operasional lainnya silakan. Kalau tidak boleh keluar dari distrik Towe. Pak Kadisnya, kapusnya boleh keluar, nakes boleh keluar, bukan keluar dengan ambulansnya. Ambulansnya tetap di sini. Ya, paham ya? Diterima. Semoga bermanfaat untuk masyarakat. Kesempatan ini juga saya memberikan bangunan sekolah dan gereja baru untuk Towe. Akan dibangun segera dalam tahun ini oleh TNI. Program TMMD akan masuk menyelesaikan sekolah baru 6 ruang kelas permanen untuk Towe. Gereja juga permanen untuk masyarakat dan umat. Untuk 2024, Kepala Dinas PU aspal dari gereja menuju puskesmas. Aspal licin. Sudah. Nah, sekarang saya pindah ke sebelah. Siapa Bapak? SD. Yang pakai pakaian sekolah dampingi kepala sekolahnya. Ini untuk siapa namanya? Marcel kelas berapa Marcel? Ya? Kelas 2. Marcel cita-citanya
ingin jadi apa? Tentara. Tentara, jelas, tentara. Marcel ingin jadi tentara, jelas. Siap ya? Siap. Siap. Nah, kalau mau jadi tentara, Pak Bupati kasih tas dan baju ini untuk semangat belajar. Tidak ke kebun waktu hari sekolah ya. Tidak ke kebun. Tidak ke apa itu dusun, tidak ke kali sana. Kalau hari sekolah tetap harus ke. Kalau mama suruh ke kebun, bilang mama, Bapak Bupati bilang kemana? Ah ya, baik. Marcel ini bajunya, nah tasnya balik sini. Bapak kasih pakai tasnya. Bilang terima kasih begitu. Oke, oke. Nah, siap jadi tentara ya? Siap. Hah? Selamat ya. Belajar. Siapa namanya? Lince. Ya, siapa? Lince Waktu. Nah, ingin jadi apa? Hah? Suster. Suster perawat apa suster biara? Perawat. Ini baju untuk semangat belajar. Jangan ke kebun hari sekolah. Kalau mama bapak bilang ke kebun hari sekolah, bilang Pak Bupati bilang ke sekolah. Jelas ya? Kalau mau jadi suster, perawatnya itu yang di sana, yang baju biru. Ya, mereka tahu bagaimana jadi suster ya. Selamat ya. Sukses ya, rajin belajar. Pak Didimus ya. Pak Didimus, ini koperasi ini penting untuk ekonomi masyarakat. Saya juga memberikan bantuan modal 25 juta akan ditransfer langsung ke rekening koperasi. Bisa dicek kapan kira-kira? Sudah masuk di Bank Papua. Untuk melakukan klaim, Bapak pergi ambil uang di bank, Bapak bawa ini bukti bahwa Bapak bisa ambil uang untuk usaha, bantuan usaha modal bagi koperasi. Selamat. Perlengkapan tidur untuk SMP Negeri 1 Towe. Silakan dibantu. Diterima Bapak. Semoga bantuan ini bermanfaat untuk kenyamanan pelayanan pendidikan bagi anak-anak SMP Negeri 1 Towe. Kasur dan bantal serta selimut. Terima kasih. Bagian Kelami. Belum jelas. Bagian Kelami. Bapak Begiam Kelami, Sekretaris Kampung Bias. Tahun lalu bertemu saya di tempat yang sama, di gereja sini. Masyarakat Bias minta 1 unit speed motor Johnson untuk angkutan, karena sampai hari ini jalan Bias belum tembus, semuanya lewat Kali Bias, sehingga hari ini saya serahkan 1 unit 14 PK 15 ya, 15 PK. Selamat ya Bapak, menjaga baik untuk keperluan masyarakat. Selamat, diterima ya. Peralatan musik dan alat olahraga, mudah-mudahan alat ini bisa memberikan inspirasi dan semangat pemuda untuk berkarya di bidang musik maupun olahraga, menghindarkan diri dari pemuda tidak ikut terlibat dalam aktivitas yang merugikan pemuda Towe ya. Bola lagi kan? Diterima.
Masing-masing 5 set. Baik, terima kasih. Selamat ya, sabar. Bapak masih dipoto sama mereka. Lihat di sana, Pak. Kita buka. Baik. Oh iya. Oke, silakan. Kerom, pemerintah Kabupaten Kerom, sembako paketnya lengkap kepada mama-mama sebanyak 500 paket untuk Kampung Towe Hitam. Selanjutnya ya, mama-mama yang lain silakan diambil di petugas ya. Paket lengkap, ada telur, beras, minyak goreng, beras dan seterusnya. Pasabat. Klakson. Oke. Udah. Jadi Pak Mantri bisa lihat masyarakat yang sakit di rumah pakai ini, ya. Jadi Mantri dan Suster pakai motor ini bisa lihat masyarakat Towe yang sakit di rumah pakai motor ini. Saya kasih. Oke, sudah selesai. Tuan kelengkeng 113 pohon, durian 64 pohon, dan rambutan 65 pohon kepada masyarakat Towe. Dibagi, ditanam di kebun-kebun. Silakan. Secara simbolis saya melakukan penanaman bersama Forkopimda, Dandim dan Kapolres. Buka. Oke, hitung ya. Kita hitung bersama-sama Pak Dandim dan Kapolres sama-sama memasukkan tanaman ini. 1, 2, 3. Bersamaan dengan sekolah ya, 10 rumah. Bersamaan dengan itu pembangkit listrik tenaga surya. Jadi Bapak Ibu, ini ada aspirasi tadi masyarakat isi di Noken itu. Waktu pengalungan Noken itu sudah ada aspirasi ini, saya lupa tadi. Rumah 10 unit ya untuk tokoh adat dan tokoh masyarakat. Masyarakat siap lahan tugasnya ya. Sekolah juga lahan harap beres ya. Kemudian di sini ada menyangkut jalan saya aspal yang ada ini dulu ya. Kalau jalan yang di sana sedang dalam proses dari Tefalma 2. Tefalma 2 menuju distrik Towe sedang dibangun sekarang. Ya. Nanti akan tembus ke sini. Ya, pemekaran kampung dan dusun nanti
Pak Jokowi belum izinkan kita pemekaran kampung di seluruh Indonesia, belum. Nanti kalau sudah ada lampu kuning, lampu hijau dari atas, kita bisa bangun dari Kemendagri. Nah, kalau pos polisi ini nanti Kapolres yang bicara. Masih tuntutan aspirasi nomor 10 meminta segera bangun pos polisi di distrik Towe. Masyarakat meminta agar segera bangun pastoran, ya. Nanti bersamaan bersamaan dengan TMMD, ya. Saya bangun juga pastoran, ya. Gereja pastoran dibangun, tapi harus kerjasama dengan gereja dan umat harus mendukung gereja juga untuk membangun ini wilayah ini, ya. Kantor kampung belum ada. Balai kampung belum ada. Toh hitam belum ada. Ya, yang sementara masyarakat buat dengan seng bekas. Ah ya, Itu bukan model kantor. ya. Baik, nanti juga dipikirkan dalam TMMD nanti kita sedang pikirkan apakah balai kampung juga kita akan bangun, ya. Jadi harus mundur di Februari. Saya akan umumkan 1000 PNS yang siap melakukan tes untuk dikeluarkan itu. Februari saya keluarkan karena padatnya agenda saya. Tanggal 31 ini kita mengumumkan ada penanaman jagung serentak di Arso Timur. Jadi pengumuman PNS 1000 untuk anak-anak Kerom saya umumkan di Februari. Ya. Saya lihat ada yang posting ya, posting di Facebook. Memangnya Facebook itu ada apa di situ? Itu lagi. Pak Bupati janji waktu di gereja ini, waktu di ibadah ini katanya di Januari, ini sudah tanggal berapa ini? Saya lihat postingan itu cuma kalau saya mau masuk komen di situ bisa, ya. Komennya kok kurang berdoa itu. Iya, kok kurang berdoa jadi bupati belum digerakkan dari atas untuk. Jadi berdoa mulai sekarang, semua anak Kerom berdoa supaya bupati cepat mengumumkan nama itu. Berdoa segera. Amin. Karena 90% itu semua anak Kerom. 90%. 10% itu yang punya keluarga TNI, Polri, dari Jayapura 1-2 masuk, ya oke lah. Tapi 90% termasuk anak-anak Toya ada di situ. Saya usulkan lewat BKD Kerom, usulkan lagi ke Menpan, angkat lagi 500 PNS lagi. P3K saya angkat lagi berapa? 110 ditambah nakes 200 lebih lah. Saya angkat lagi tahun ini. Yang sudah saya tetapkan kemarin berapa? 111 ya. Yang sudah saya serahkan SK. P3K. Dalam sejarah baru pertama kali pemerintah Kabupaten Kerom menetapkan P3K. Baru tahun ini. Rumah tadi siap lahan juga ya, 10 rumah. 10 buah rumah. Siap, tidak boleh tuntut. Karena itu rumah untuk Bapak Ibu sendiri ya. Jelas ya? Jelas. Oke, sudah jelas ya? Sakit di rumah ini. Sakit.
Dari Toe Hitam, kami para nakes siap melayani masyarakat Kabupaten Berong. Bersatu, bersama.